Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, selamat datang di episode perdana Fisika Corner, podcast dari HMP Fisika UNESA. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang tidak hanya penting untuk dikenali, namun juga bisa menjadi sumber semangat baru bagi kita semua. Tema yang kita angkat pada kali ini adalah bangkitkan energi positif, wujudkan generasi progresif. Kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana organisasi kemahasiswaan seperti HMP Fisika ini bisa menjadi motor penggerak perubahan, penyemangat, dan tempat bertumbuh. Nah, sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang sangat luar biasa, yakni Kak Alfa Fabiansa. Mungkin dari Kak Alfa bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke. Kenalin, di sini aku Alfa Fabiansa. Di sini aku sebagai ketua himpunan di Himpunan Mahasiswa Prodi Fisika untuk di periode tahun 2025 ini. Baik. Nah, sudah kenal ya. Jadi, biar kita nggak makin penasaran nih, langsung saja kita kupas tuntas bareng narasumber keren kita ini. Langsung saja, Kak. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang apa sih HMP Fisika UNESA itu dan lalu bagaimana organisasi ini bisa berdiri begitu, Kak? Oke. Jadi untuk yang pertama ya, itu kan apa sih HMP Fisika UNESA ini? Jadi HMP Fisika itu adalah himpunan mahasiswa program studi fisika yang dimana di sini kita adalah sebuah organisasi yang itu ada beberapa struktural dan itu diisikan oleh mahasiswa fisika. Dan itu mempunyai beberapa program kerja dan itu juga kita sudah bergerak semenjak sudah lama sekali dan kita juga beberapa kali itu mengalami reformasi, yaitu yang pertama itu salah satunya adalah HMJ, yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan, kemudian kita berganti ke Himpunan Mahasiswa Fisika atau HIMAFI, terus sekarang kita ada berada di titik HMP, yaitu ada di Himpunan Mahasiswa Prodi Fisika. Seperti itu mungkin untuk seluk-beluk di HMP Fisika itu apa sama gimana untuk seluk-beluk awalnya HMP Fisika ini. Oke, berarti sebelum adanya HMP itu HMJ dulu begitu ya, Kak? Ya, ada HMJ dulu. Oke, selanjutnya itu apa sih, Kak, visi misi dari HMP Fisika UNESA di 2025 ini? Oke, untuk visi sendiri mungkin bisa saya bacakan ya. Untuk visi sendiri kita membawakan yaitu mewujudkan Himpunan Mahasiswa Prodi Fisika yang solid, profesional, dan penuh keakraban dengan semangat kekeluargaan untuk mendukung pengembangan potensi dan kontribusi setiap mahasiswa program studi fisika. Yang dimana di sini kita membawa visi tersebut itu tidak lain untuk membawa para fungsionaris dan para warga juga itu bisa ikut serta kepada program kerja yang kita lakukan juga. Salah satunya itu adalah kita bisa menimbal balik karena kan balik lagi untuk esensinya himpunan itu sendiri atau organisasi itu sendiri itu mewadahi beberapa naungan warga. Salah satunya itu seperti kemarin kita ada mengalami program kerja itu SPES, yang dimana SPES ini adalah salah satu program kerja yang menaungi di bidang non akademiknya mahasiswa, dan dimana juga kita di situ bertugas untuk menaungi potensi-potensi mahasiswa juga, dikarenakan di sini juga berkaca kita tidak mempelajari di bidang akademik, tetapi kita juga di bidang non akademik. Untuk itu juga kita membawa poin profesional yang dimana di sini juga kita ingin membawakan kepada teman-teman fungsionaris di sini juga bisa bekerja di HMP Fisika ini itu bekerja secara profesional. Bagaimana caranya mereka mengatur waktu, bagaimana caranya mereka mengatur komunikasi dan lain-lain sebagainya. Ini juga salah satu bentuk poin profesional kita juga yang dimana kan ini juga berguna untuk beberapa agenda atau poin kedepannya juga, atau ini juga bisa kepake di dunia pekerjaan juga kepada teman-teman yang lain juga, dikarenakan kita tidak menutup kemungkinan untuk di dunia pekerjaan itu dibutuhkan skill profesional juga. Maka dari itu kita bisa membiasakan di awal, yaitu di sini di HMP Fisika UNESA sendiri. Kemudian di sini lanjut untuk keakraban. Nah, di sini untuk sebelum mengalami profesionalitas ya, kita juga di sini harus akrab terlebih dahulu untuk satu sama lain. Dikarenakan di sini juga kita jika salah satu contoh kecilnya ya, itu kita tidak kenal satu sama lain atau kita juga tidak mengenal bagaimana pribadi individu itu sendiri, itu kita juga akan mengalami kesusahan itu sendiri. Dikarenakan
manusia itu memiliki kekurangan dan kita juga harus menutup kekurangan itu sendiri. Dan makanya dari itu poin keakraban di sini juga menjadi salah satu faktor penting untuk menjadikan bagaimana fungsionaris HMP Fisika ini memiliki skill yang bisa dibilang itu ya di atas rata-rata juga, dan itu juga kita bisa memanfaatkan poin-poin yang didapatkan dari HMP Fisika untuk dipakai keberlanjutan juga. Kemudian di sini juga kita ada mengembangkan potensi dan kontribusi seperti yang dibilang tadi, itu ada salah satu program kerja SPACE yang namanya, kita juga meningkatkan kontribusi dan potensi juga kepada setiap mahasiswa atau kita bisa disebut di sini warga fisika, dan kita juga itu menaungi beberapa. Mungkin untuk visi itu, kemudian dilanjut misi kita juga membawa 4 poin yang dimana di sini menjalin hubungan yang harmonis antara mahasiswa program studi fisika dengan mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan dalam setiap program kerja. Nah, ini juga masih berhubungan sama visi yang tadi, yaitu membawa poin profesional dan keakraban, ya dimana kita juga di sini ingin membuahkan hasil yang dimana kita bukan hanya sekedar organisasi saja, tapi di sini kita adalah sebuah satu keluarga yang kita bisa merasakan jatuh bangun itu bersama-sama. Kemudian untuk yang di poin kedua itu mendorong profesionalisme dalam setiap program kerja melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif. Nah, di sini juga kita sebelum melakukan program kerja, biasanya dari anak-anak himpunan itu melakukan rapat, ya itu juga salah satu konsepan untuk bagaimana kita caranya membuat suatu program kerja yang matang. Dan kita juga ada beberapa evaluasi, dan kita juga di situ bagaimana caranya membuat program kerja bisa dibilang efektif dan bisa dibilang terlaksana. Ini juga kita ada di HMP Fisika UNESA, dan ini juga mungkin berlaku untuk beberapa organisasi yang lainnya juga. Ya, yang jelas ini adalah skill basicnya organisasi, yaitu untuk komunikasi juga. Kemudian yang ketiga itu menyediakan wadah bagi mahasiswa program studi fisika untuk mengembangkan diri baik dalam bidang akademik maupun non akademik melalui pelatihan atau program yang inovatif. Nah, sama tadi yang saya mention di awal itu SPACE, dan di sini juga untuk mendorong potensi di bidang non akademik. Dan untuk yang di potensi bidang akademiknya, kita kemarin sudah melakukan satu program kerja, itu adalah FESMA, itu bisa dibilang sosialisasi MBKM, dan di mana itu juga bisa mewadahi bagi mahasiswa, terutamanya itu di mahasiswa semester 5 nantinya, ini juga akan mengalami MBKM, dan di mana itu juga bisa mewadahi mereka sebuah bekal untuk bagaimana caranya membuat proposal, bagaimana caranya membuat data diri dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kolaborasi yang erat antara mahasiswa program studi fisika untuk menciptakan suasana kerja yang produktif dan menyenangkan. Nah, di sini juga mungkin bagi teman-teman di sini merasa himpunan itu atau organisasi itu suatu hal yang berat gitu kan. Nah, di sini juga kita ingin mengaktifkan atau membuat suatu konsep yang dimana kita juga di sini himpunan itu bukan hanya sekedar tempat organisasi saja, tapi ini juga salah satu bentuk yang kalian bisa dapatkan di dalam perkuliahan. Dikarenakan ini himpunan itu kita membuat satu program kerja dan lain-lain, kita di sini itu bertujuan untuk membuat fungsionaris kita itu bisa bekerja secara fun dan secara senang, sehingga tidak melakukan atau tidak mengalami stres di hektiknya kuliah. Terutama kita di sini kan untuk di program studi fisika itu ada yang namanya praktikum. Mungkin dari teman-teman juga ya merasa ada tekanan, dan di sini juga kita membawa HMP Fisika ini tidak terlalu tertekan dan membawa fun untuk mereka. Jadi tidak ada sisi negatifnya gitu ya Kak ya, dari benar, mengikuti HMP ini. Baik. Terus kegiatan apa sih Kak yang bisa dilakukan oleh HMP Fisika dalam satu periode kepengurusan? Oke, untuk di satu periode kepengurusan ini sebenarnya kita tidak bisa dihitung secara jari ya, dikarenakan kita juga di HMP Fisika itu ada yang namanya di sini kita ada program kerja dan ada yang namanya agenda, yang dimana untuk program kerja kita sendiri itu dilakukan satu kali selama satu periode tersebut, dan sedangkan agenda kita melakukan berkali-kali juga. Nah, untuk apa saja sih yang kita bisa lakukan di HMP Fisika di dalamnya itu, untuk yang di pihak internal sendiri atau di pihak fungsionarisnya kita sendiri, kita bisa mendapatkan berbagai macam ilmu. Salah satunya itu adalah berkomunikasi. Dan berkomunikasi ini sangat penting, di mana kita manusia itu sebagai makhluk sosial, dan kita juga perlu penting adanya komunikasi juga. Dan selain itu juga kita masih banyak hal yang bisa dieksplor ke depannya juga, dikarenakan kita juga di sini
bukan hanya sekedar himpunan saja atau sekedar organisasi saja, tetapi kita juga di sini satu keluarga yang bisa dibilang kita di sini jatuh bareng sama, dan beberapa juga kita harus sama, itu kita harus disimpal sama rata juga. Dan di sini juga kita melakukan beberapa agenda atau program kerja yang inovatif juga, dan yang didapat pokoknya banyak banget lah. Salah satunya itu saya sekarang bisa mendapatkan bagaimana caranya saya bisa mengatur waktu, kemudian apa sih yang digunakan ketika sedang interview dan ketika sedang mengalami bisa dibilang krisis buntu dalam pikiran ya, itu juga kita ada dalam pengambilan potensi juga. Kemudian di sini juga kita di HMP Fisika ini ada yang namanya itu untuk di beberapa program kerja itu sifatnya kita fun dan kita tidak terlalu tertekan banget tentunya ya. Karena juga salah satunya itu kita ingin mewujudkan sesuai visi yang tadi yang di poin keempat, kita ingin mewujudkan organisasi itu bisa dibilang seru lah, dikarenakan mungkin bagi teman-teman yang lain masih agak bimbang atau takut untuk mengikuti organisasi, entah karena kurang bisa membagi waktu, entah karena emang apa ya kurang relevan atau gimana. Dan kita juga sekarang itu mewujudkan beberapa program kerja yang inovatif juga, yang tentunya selaras dengan apa yang ada pada zaman sekarang, itu menggunakan teknologi dan AI juga. Mungkin itu sih. Baik, berarti itu di HMP Fisika ini bukan hanya ada program kerja, tapi ada agenda-agenda yang sangat inovatif, begitu Kak. Oke, dari semua kegiatan yang ada, mana sih yang paling bikin Kakak berkesan dan kenapa itu Kak? Wah, sebenarnya kalau misalkan kegiatan ini ya, dari aku sendiri semuanya itu berkesan sih sebenarnya. Cuman untuk yang terutama paling berkesan banget di sini, menurut aku itu ada di rapatnya sih. Dikarenakan menurut saya itu di dalam sebuah forumnya rapat itu kita bisa mengetahui bagaimana caranya setiap individu itu bisa bertukar pendapat juga. Nah, kenapa saya bisa memutuskan rapat itu secara berkesan bagi saya? Dikarenakan di sini juga saya sedang tertarik mengenai bagaimana caranya belajar di luar dalam kemampuan pikir saya sendiri. Nah, menurut saya itu di dalam rapat adalah suatu forum atau apa ya, pokoknya dalam suatu forum yang bisa menukarkan ide pola pikir kita sendiri. Bagaimana caranya kita melakukan suatu program kerja A, bagaimana kita selalu memanajemen program kerja B, itu pokoknya banyak yang berkesan juga di dalam rapat itu. Dikarenakan balik lagi yang tadi, kita melakukan program kerja gak mungkin kalau kita gak ada rapat. Dan perlu diingat lagi, di sini kita rapatnya bukan rapat yang terlalu monoton dan bosannya tentunya. Kita juga di sini melakukan rapatnya itu yang secara efektif dan efisien juga, yang dimana ketika emang dari teman-teman masih belum bisa mengikuti rapat secara offline, nah kita juga membuat secara online juga, dan kita juga ikut apa sih yang namanya itu, bisa dibilang kita di sini juga kolaborasi sesama lain juga lah. Karena kan kita hanya tidak bekerja sendiri, kita juga bekerja sama dengan orang lain, yang dimana di sini juga kita perlu menanyakan kepada orang itu juga, atau individu juga. Misalkan saya menanyakan ke orang A, B, dan C, tentunya itu memiliki kesibukannya masing-masing sendiri. Dan ketika kita melakukan suatu forum rapat itu sendiri, maka kita harus menemui titik jalan tengah, dan itu juga kita harus menyediakan plan kedua juga. Dan itu menurut saya itu paling berkesan, dikarenakan ya banyaklah yang bisa saya dapatkan dan bisa bertukar pikiran juga. Untuk kegiatan semuanya dari departemen itu saya rasa semuanya berkesan, dan itu mempunyai ciri khasnya masing-masing juga, terutama dari departemennya masing-masing itu sangat berkesan juga lah. Itu sih. Oke, baik Kak. Terus bagaimana sih cara HMP Fisika ini membangun semangat energi positif di antara para anggotanya? Oke, jadi di sini untuk di HMP Fisika bagaimana cara kita membangun semangat positif dan energinya itu, di sini HMP Fisika terbagi dalam strukturalnya itu 8 departemen dan satunya itu BPH. Yang diantaranya itu ada Departemen Humas sendiri, ada Departemen Pengabdian Masyarakat Lingkungan, kemudian ada Departemen Sumber Daya Mahasiswa, kemudian ada Departemen Pendidikan dan Penalaran, dilanjut ada Departemen Agama, dan ada Departemen Kewirausahaan, kemudian lanjut ada di Departemen Seni dan Olahraga, dan yang terakhir ini ada di Departemen Regulasi dan Advokasi juga. Dan itu terbagi dari 8 departemen, dan untuk PPH itu
jelas termasuk dari kahim wakahim dan sekretaris, kemudian bendahara. Nah, kenapa saya bilang 8 departemen dan 1 BPH itu? Dikarenakan di sini juga untuk membangun semangat positif ya. Iya. Itu kita melalui beberapa fase tahap terlebih dahulu. Yang dimana juga kita selain mendorong dari internal, kita juga harus mendorong dari eksternal. Iya. Contoh, misalkan kita ada di departemen humas sendiri. Nah, di humas sendiri kita ini bertemu dengan orang-orang yang satu visi dan satu misi juga. Kenapa mereka bisa memilih departemen humas dan kenapa juga mereka harus ada di humas. Nah, kita juga terbantu sama mas mbak kita yang di periode tahun sebelumnya, dan kita juga telah mendapatkan beberapa informasi dan apa saja yang perlu kita benahi. Dan di situ juga kita benar-benar didorong untuk bagaimana caranya membuat himpunan ini terasa lebih relevan dan himpunan juga terasa lebih maju. Dan untuk lingkungannya juga kita bukan diusahakan banget ya, itu kita mengusahakan sangat sekali itu membuat lingkungannya itu bagaimana caranya membuat suatu individu itu merasa nyaman dan aman juga. Nah, makanya itu kita dari 8 departemen dan 1 BPH tadi melakukan pendorongan bagaimana caranya fungsionaris baru atau fungsionaris lama itu memiliki suatu semangat dan energi yang masih sama seperti mereka awal pas masuk wawancara kemarin. Dikarenakan kita pasti untuk diwawancara yang di HMP Fisika itu salah satunya itu untuk membangun semangat dan lain-lain juga. Nah, kita yang harapkan itu bagaimana caranya kita membangun semangat dan energi mereka itu masih sama seperti awal, yaitu mereka juga fresh dan mereka juga bisa mengalami beberapa fase yang meningkatkan dirinya mereka itu sendiri. Dan di sini juga kita melakukan beberapa agenda yang kita bisa dibilang output-nya itu berasa untuk salah satu meningkatkan itu saudari sendiri. Dan untuk salah satunya itu agenda itu ada di dalam Jumat Bersih yang dilakukan pada Departemen Pengabdian Masyarakat dan Lingkungan. Nah, untuk singkatnya itu Jumat Bersih itu adalah suatu agenda yang dimana kita bisa merakatkan atau membangun sebuah gotong royong bagaimana caranya kita membersihkan suatu sekretariat Ormawa atau bisa dibilang kita itu rumah kita itu sendiri. Nah, di dalam suatu himpunan itu kan pasti ada sekretariat Ormawa yang dimana kita juga pasti untuk membersihkan tuh wajib lah, dan di situ juga kita membangun budaya yang fun dan yang lain juga. Dikarenakan untuk yang semangat juga untuk kedepannya juga itu kita harap semuanya bisa semangat dan bisa selalu positif energinya supaya tidak ada hal-hal lain juga. Itu saja. Betul. Oke Kak. Jadi selama ini dalam menanggapi tantangan berorganisasi, apa saja hambatan yang sering muncul, lalu bagaimana cara Kak Afab mengatasinya begitu? Oke. Sebenarnya untuk yang di hambatan ini kurang lebih saya bisa sebutkan ada di komunikasi. Dikarenakan sesuai yang di visi dan misi tadi pertama itu kita juga membangun komunikasi itu penting, yang dimana juga ini salah satu hambatan bagi beberapa banyak orang dikarenakan kita juga di sini fungsionaris itu terdiri dari 49 orang, dan itu bukan hanya 1, 2 atau bahkan bisa dibilang banyak banget ya. Dan itu juga kita perlu yang adanya namanya komunikasi. Nah, betul. Dikarenakan di sini juga komunikasi ini adalah salah satu yang krusial juga, di mana kan kita mendapatkan informasi A, tetapi kita melakukan pengenalan kepada informasi B, yang dimana juga itu jatuhnya komunikasi juga. Nah, untuk biasanya saya menangani untuk miskom itu, saya sering untuk meng-cross-check ulang bagaimana apa yang mereka dapatkan informasinya seperti apa, bagaimana cara mereka menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain atau pada si lain juga. Nah, yang dimana di sini kita juga melakukan metode yang namanya cross-check bisa sampai 2 sampai 3 kali. Yang dimana miskomunikasi atau komunikasi ini menjadi salah satu elemen penting dalam kita menjalankan tugas dan kewajiban kita di dalam HMP Fisika UNESA ini. Begitu Kak? Iya. Ya. Dari beberapa acara jadi itu kayak komunikasi emang yang sangat penting gitu ya Kak. Komunikasi ya? penting. Betul, salah satunya. Terus apa saja sih Kak inovasi atau program baru yang sedang dikembangkan oleh HMP Fisika saat ini? Oke, mungkin untuk di inovasi yang berkembang untuk sekarang, salah satunya itu kita ada di podcast ini, yang dulunya itu bisa saya ceritakan itu sebelumnya ada podcast kita itu ada Neutron. Neutron itu di mana itu majalah yang berisikan seputar HMP Fisika, kemudian beberapa program kerja, terus kemudian tips and trik dan lain-lain juga. Nah, itu kita ada di Neutron berupa majalah. Kita biasanya penyebaran melalui angket, yaitu melalui offline juga atau yang dari online juga. Tapi kebanyakan kita rata-rata itu online. Nah,
untuk kenapa bisa dibuat inovatif lagi untuk menjadi podcast, dikarenakan kita juga memanfaatkan teknologi yang ada untuk di sekarang juga. Karena kan salah satunya kita untuk di tahun 2025 dan di 2045 seperti Indonesia emas itu, kita juga bisa memanfaatkan bagaimana caranya teknologi itu berkembang sendiri. Maka dari itu untuk program kerja yang inovatif itu salah satunya itu ada di podcast seperti sekarang. Kemudian untuk yang kedua ini bisa saya bilang ini program kerja yang inovatif dan bisa dibilang relevan juga, yaitu ada dari Departemen Pendidikan dan Penelaran, itu ada Atom, yang dimana Atom ini optimisasi metode fisika dengan menggunakan AI, yang dimana kita juga bisa mengeksplor bagaimana caranya dunia di fisika itu mulai dari bidang akademik dan lain-lain itu bekerja, dan kita juga harus memanfaatkan AI juga. Salah satu contohnya itu kita sedang berada dalam mata kuliah, contohnya itu ada di termodinamika atau di dalam listrik magnet dan lain-lain. Kita juga belajar bagaimana caranya suatu sistem itu bekerja pada mesin. Nah, dikarenakan di sini juga kita harus membuatkan suatu visualisasi atau data yang lebih relevan juga. Nah, ketimbang daripada kita melakukan data yang manual atau melakukan visualisasi ulang secara manual juga. Nah, kita bisa menggunakan bantuan AI, yang dimana di sini juga kita bisa bekerja lebih cepat dan efisiensi waktu juga. Itu mungkin beberapa program kerja yang inovatif yang saya bawakan untuk di periode kali ini. Ya. Oke, sangat keren ya Kak ya. Jadi bagaimana peran HMP Fisika ini untuk membantu para mahasiswa menjadi generasi yang lebih progresif dan siap untuk bersaing di dunia luar, Kak? Oke, untuk ini lebih bicara tentang soal di eksternal kita ya, untuk di warganya. Jadi sebenarnya untuk bagaimana cara kita membuat mahasiswa itu siap untuk di dunia pekerjaan juga, itu kita berkaca dari itu dari Departemen Sumber Daya Mahasiswa, yang dimana di sini itu menaungi beberapa mahasiswa, yang salah satunya itu kita ada program kerja, itu ada pra-TD dan ada di LKM TD. Untuk di pra-TD itu kita memfokuskan bagaimana suatu individu itu bisa mengenal diri mereka sendiri, yang dimana sebelum mereka terjun mengenal dunia lain atau mengenal orang lain, kita perlu mengenal dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita itu ada di LKMMTD, bagaimana cara kita membuat suatu kerja dan bagaimana cara kita bekerja secara efektif. Salah satunya itu kita ada pembawaan materi, kalau kemarin itu ada di manajemen waktu, kemudian ada di cara komunikasi dan lain-lain juga. Dan itu salah satu bentuk bagaimana caranya kita membuat mahasiswa prodi fisika itu siap untuk di tantangan baik di dunia kerja maupun di luar kerja juga, yang dimana kita juga berfokuskan untuk membuat mahasiswa ini mempunyai potensi dan bisa bersaing di dalam dunia kerja, dikarenakan kita tidak terlepas untuk di dunia pekerjaan itu mempunyai banyak saingan dari univ-univ lain juga. Betul. Dan kita juga ingin membuahkan hasil untuk pada potensi mahasiswa ini bisa mempunyai skill di atas rata-rata mereka juga, seperti itu. Oke. Jadi menurut kakak nih, apa keuntungan terbesar menjadi bagian dari HMP Fisika UNESA? Oke, untuk hal yang didapatkan ya sebenarnya. Iya. Apa sih yang didapatkan orang yang masuk organisasi sama orang yang nggak masuk organisasi? Ya, oke. Jadi di sini salah satunya itu bagaimana cara kita memanajemen waktu, lebih tepatnya. Mungkin di sini beberapa teman-teman yang tidak mengikuti organisasi itu bisa memanajemen waktunya itu sendiri. Tetapi di sini kita di organisasi itu bagaimana cara kita mengatur manajemen, mulai dari prioritas waktu, terus juga prioritas kepentingan dan lain-lain juga. Itu kita bisa mengatur bagaimana caranya kita mengatur waktu perkuliahan, dan di HIMA itu bisa dibagi secara sama rata juga. Kemudian yang didapatkan beberapa juga itu ada caranya berkomunikasi juga, dan tidak terlepas kemungkinan dari teman-teman yang di HMP juga itu ada yang awalnya introvert mungkin dan sekarang sudah menjadi extrovert, yang dimana di sini juga kita dilatih untuk membuat suatu skillnya itu bisa berasal lagi. Salah satunya itu adalah untuk di komunikasi juga, dan bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang, dan bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi melalui media langsung ataupun dari beberapa media-media juga. Salah satunya itu adalah dari media YouTube, Instagram dan lain juga, itu kita juga bisa mengasah lagi. Dan bagaimana caranya kita public speaking di depan banyak orang itu juga penting. Kemudian
mungkin orang-orang yang masih belum dapatkan itu, salah satu itu adalah di poin bagaimana caranya mereka ketika ada di wawancara. Dikarenakan kita juga di sini ada mengalami tahap fase bagaimana cara kita mewawancara orang, bagaimana cara kita untuk selektif kepada orang itu ada, dan makanya saya bisa bilang orang yang masuk ke organisasi dan bukan organisasi ini bisa terlihat juga secara fisik, bukan secara fisik, mohon maaf, secara pribadi juga. Nah, itu kita bisa terlihat gitu. Ya, karena terlihat dari kayak cara mengatur waktunya, terus cara komunikasinya Ya, gitu ya benar, Kak. benar. Jadi sangat banyak manfaatnya untuk mengikuti HMP ini. Oke Kak. Nah, kalau ada mahasiswa baru yang masih ragu untuk ikut organisasi, apa yang ingin Kakak sampaikan untuk meyakinkan mereka bahwa sebenarnya banyak loh keuntungannya dalam mengikuti organisasi, seperti keuntungan yang telah dijelaskan seperti tadi. Oke. Ini sebenarnya kita berkaca dari latar belakang yang dimana untuk mahasiswa sekarang itu kurang minat kepada di dalam organisasi itu sendiri. Betul. Nah, mungkin saya bisa bilang untuk kepada teman-teman mahasiswa baru atau kepada teman-teman yang masih belum mau untuk terjun ke dunia organisasi ini, mungkin bisa segeralah dibuka pandangannya terlebih dahulu. Dikarenakan salah satunya itu gambaran kecilnya seperti ini sih. Saya di sini kan adalah mahasiswa rantau juga, dan saya awalnya itu mikir, dan ini kuliah saya 4 tahun dan ini mau ngapain aja sih gitu kan. Iya. Karena masa sih udah bayar UKT dan lain juga, kita hanya belajar, dan menurut saya untuk belajar itu bisa didapatkan dari beberapa ilmu lain dan sumber belajar yang lain juga. Salah satunya itu tentang contoh YouTube dan lain-lain, itu kita juga bisa mengasah lewat itu juga. Tetapi organisasi itu mungkin salah satu aspek yang bisa diberikan kita sebagai mahasiswa, yang dimana kan kita juga itu harus siap, antara dari siap fisik, mental, dan lain-lain ketika di dalam dunia pekerjaan. Nah, untuk di HMP Fisika atau di organisasi itu sendiri, itu kita melatih juga kepada individu juga bagaimana caranya mereka itu bisa siap kepada dunia pekerjaan juga sih. Nah, karena kan di sini juga ini ya, beberapa orang-orang itu masih ragu, masih belum betul. yakin juga. Kok aku join organisasi ini mau ngapain aja sih gitu kan, segala macam. Kalau dari aku pribadiku sendiri, aku ikut join organisasi itu karena ingin meluangkan waktu sih. Karena lebih tepatnya ini kok aku udah jauh-jauh ke sini, ke Surabaya lebih tepatnya gitu kan. Kok ternyata aku gak ikut apa-apa sih gitu kan. Masa aku gak ikut hima, aku gak ikut ini segala macam gitu kan. Nah, mungkin salah satu itu untuk meningkatkan potensi diri sendiri sih. Dikarenakan untuk di dunia pekerjaan itu sendiri, rata-rata kebanyakan perusahaan itu menilai bagaimana caranya individu itu mempunyai potensi dan kualitas. Nah, betul banget. Di sini juga kita bisa mendapatkan juga beberapa poin-poin tersebut, yang dimana kita juga bisa mendapatkan poin tadi, yaitu adalah poin profesionalitas, poin akrab, kemudian sosial, dan lain komunikasi juga. Itu kita juga bisa menjadi salah satu value diri kita sendiri juga. Dan itu bisa terlihat juga bagaimana caranya orang organisator dan orang non-organisator itu bisa dibedakan melalui sifat yang sudah terlihat tadi itu juga. Dan makanya menurut saya mungkin kepada teman-teman yang masih belum terbuka ya untuk pikiran yang mengikuti organisasi itu segera dibuka juga, dikarenakan itu juga organisasi banyak belajar hal-hal yang bisa didapatkan dari diri kita juga. Dan salah satunya untuk di organisasi HMP Fisika UNESA ini ada yang namanya kita itu di Simpel Mawa itu sendiri. Dan ketika kita sudah melakukan suatu program kerja, kita kan di sini dihitung sebagai fungsionaris ya. Untuk di fungsionaris ini kita mendapatkan sertifikat. Nah, betul. Dan sertifikat ini kita bisa ditukarkan kepada poin Simpel Mawa itu, yang dimana poin Simpel Mawa ini kita bisa tukarkan untuk syarat kita yudisium. Nah, daripada kita tidak mengikuti organisasi ya, kita mengikuti berbagai kegiatan dan HTM juga bayar, karena lebih baik saran saya ikut organisasi saja, dikarenakan kita tidak perlu bayar dan lain-lain. Kita hanya menuangkan niat dan waktu serta tenaga kita mendapatkan poin ya, sertif dan poin tadi yang bisa ditukarkan di Simpel Mawa tadi, dan kita juga sudah terpenuhi untuk di syarat yudisium itu tadi sih itu. Ya, jadi sangat banyak manfaatnya ya Kak. Tidak Banyak perlu ragu untuk mengikuti HMP Fisika ini. Ya. Jadi bagaimana sih Kak harapan Kakak ke depannya untuk HMP Fisika ini? Harapan saya untuk kedepannya di sini kan sebagai salah satu pemimpinnya di sini juga, untuk harapan saya sini juga terpenuhi untuk visi misi sesuai yang apa saya sampaikan pada awal tadi, yaitu untuk poin-poinnya juga. Dan saya juga ingin berharap kepada teman-teman semua fungsionaris, baik dari fungsionaris yang sudah
satu tahun berjalan maupun yang baru berjalan juga itu bisa mengikuti alur dan lain-lain juga yang sesuai dengan apa yang kita bawakan pada visi misi kali ini juga. Kemudian di sini juga kita berharap kepada teman-teman, terutama khususnya teman-teman yang baru masuk di HMP Fisika ini, itu bisa mengikuti potensi kepada Mas Mbak atau kakak yang dari periode sebelumnya, itu bisa menuangkan kembali juga, dan harapannya juga kita untuk bisa melakukan program kerja yang lebih inovatif lagi dan efisien juga. Salah satunya itu kita sudah melakukan beberapa program kerja dan kita juga ada beberapa poin evaluasi, dan dimana juga saya harap di situ evaluasi kepada teman-teman dan evaluasi kepada dari saya sendiri juga atau dan lain-lain itu bisa mengimprove dirinya sendiri, bagaimana caranya mereka berbeda dan bagaimana caranya mereka bisa beradaptasi dan lain-lain juga, sehingga di sini saya bisa berharap lebih lanjut juga itu ada timbal balik kepada baik dari warga, fungsionaris, dosen dan lain juga, dikarenakan di sini juga kita membawa program kerja yang inovatif, dan di sini kita bukan hanya sekedar organisasi saja, tetapi di sini juga kita ada beberapa timbal balik juga, dikarenakan untuk yang di dosen juga kita biasanya sempat mengundang untuk beberapa dosen kepada di tiap program kerja, yang mana juga kita di situ berharap untuk direlasi kepada dan jalan komunikasi kepada Bapak Ibu dosen dan teknik juga kita bisa berjalan lebih berharap kepada teman-teman HMP Fisika itu bisa melakukan beberapa program kerja yang inovatif juga, sehingga bisa memiliki daya tarik dan kualitas juga. Apa sih bedanya HMP Fisika UNESA sama HMP yang lain gitu, terutama di dalam FIBA UNESA itu, dan bagaimana caranya kita bisa membedakan dan apa sih identitas kita itu sendiri. Mungkin itu saja sih. Oke, jadi yang terakhir nih Kak, pesan apa yang ingin Kakak sampaikan untuk para pendengar podcast kita kali ini? Oke. Untuk pesan kepada pendengar para podcast ini, mungkin bisa mengikuti beberapa episode yang kedepannya juga, dikarenakan kita ini baru episode 1 dan kita memiliki beberapa topik tentunya dan episode juga yang menarik, bagaimana caranya kita berkembang di organisasi dan beberapa program kerja serta dunia perkuliahan itu bagaimana sih seperti itu gitu kan. Dan tentunya kita juga tidak hanya mengundang mahasiswa saja, tetapi kita di sini juga mengundang beberapa dosen yang sudah kita tentuin juga, dan mungkin teman-teman yang penasaran juga bisa mengikuti podcast kedepannya itu bagaimana, dan tentunya di sini juga menarik dan relevan juga, yang dimana biasanya teman-teman di sini kan ketika makan atau gimana itu mencari tontonannya. Nah, itu bisa menonton podcast kita sendiri, karena biar lebih bermanfaat lagi gitu kan ya. Karena kan kita juga salah satu yang mau program kerja terbarukan di tahun ini juga. Ya, itu saja sih, mungkin teman-teman bisa ngikuti nanti episode selanjutnya ya. Oke, sebelum kita tutup nih, buat Sobat Fisika yang punya pertanyaan atau tanggapan, boleh banget tinggalkan pesan di kolom komentar atau langsung DM ke IG-nya HMP Fisika UNESA. Siapa tahu pertanyaan kalian bakal dibahas di episode selanjutnya, begitu. Terima kasih untuk Kak Afaf. Sama-sama. Dan juga buat kalian yang sudah mendengar kali ini. Tetap semangat, terus berkarya, dan jangan lupa bangkit energi positif, bangkitkan energi positif, wujudkan generasi progresif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.